Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha thumma amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Mujahidin yang saya cintai, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Kemudian pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan kondisi sekitar. Maka dia berfirman, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan wahai Muhammad, siru fil ard, lakukanlah perjalanan di muka bumi, thumman dhuru, kemudian perhatikan kaifa kana aqibatul mukadzibin, seperti apakah kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Jumat yarhamukumullah, kalau kita memperhatikan kondisi diri kita, juga kondisi masyarakat semuanya, kita akan mendapati manusia itu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah orang yang berbuat taat kepada Allah, orang yang soleh, kemudian hidupnya bahagia. Yang kedua, orang yang berbuat ketaatan, tetapi kok hidupnya penuh dengan malapetaka, tidak bahagia sama sekali. Kelompok yang ketiga adalah orang yang bermaksiat, tidak pernah mengindahkan perintah Allah, tidak pernah merenungkan agama, tidak pernah bertanya apakah dia sudah baik ibadahnya, tetapi kok hidupnya enak dan bahagia. Kemudian kelompok yang terakhir adalah orang yang bermaksiat tetapi kehidupannya sengsara. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekiranya kita melihat ada orang yang senantiasa menetapi ketaatan, setiap ada sholat, ada panggilan azan, dia langsung ambil wudhu pergi ke masjid, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah melanggar perintah agama, dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu kok hidupnya enak, adem, ayem, nyaman. Nah, kalau seperti ini adalah perkara yang sangat wajar memang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini di dunia, ma'asyiral muslimin. Wala najziyannahum ajrahum, sedangkan di akhirat kata Allah, kami pasti membalasi pahala mereka. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti membalasi pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat ada orang soleh, orang yang senantiasa menetapi ketaatan, kemudian hidupnya enak, bahagia, tentram, tidak ada masalah, maka itu memang perkara yang wajar. Dan sekiranya kita memperhatikan kondisi manusia, kemudian mendapati kelompok yang terakhir, yaitu orang yang senantiasa bermaksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah memikirkan yang namanya agama, sering menyakiti orang, kemudian kok hidupnya sengsara, tidak enak, penuh dengan malapetaka. Ini juga wajar-wajar saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam surat Toha 124, wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, dari agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit di dunia, naudzubillah. Sementara di akhirat kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sedangkan di akhirat kami akan menghimpunkannya dalam kondisi buta, naudzubillah. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Barang siapa yang berbuat maksiat, barang siapa yang banyak ingkar, maka dia pasti tidak enak hidupnya, sengsara. Yang menjadi masalah adalah kelompok kedua, ma'asyiral muslimin. Kita mendapati ada orang soleh, kita mendapati ada orang yang senantiasa menetapi ketaatan, tapi kok hidupnya penuh dengan malapetaka, hidupnya kok tidak enak, tidak nyaman, ada saja musibah yang menimpa dia. Nah, kalau seperti ini, para ulama kita mengatakan berarti di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Karena itu Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Faman radhiya falahur ridha, barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka, jengkel, falahu sakhat, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kondisi para nabi. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala membenci para nabi? Tentu tidak. Tetapi tidak ada seorang nabi pun, ma'asyiral muslimin, kecuali pasti mendapatkan musibah. Nabi Ibrahim yang mau dibakar, disuruh menyembelih anaknya. Nabi Nuh yang sampai kemudian dibilang gila oleh rakyatnya, oleh kaumnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan lebat. Nabi Ayub juga seperti itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Beliau dilempari batu, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Apakah berarti Allah membenci mereka? Tentu tidak. Jadi terkadang yang namanya ujian itu adalah karena Allah mencintai suatu hamba. Allah mencintai seorang hamba. Dan Allah menegaskan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menduga dia akan dibiarkan mengatakan saya beriman, kemudian dia tidak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim
fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka menjadi jelaslah mana orang-orang yang jujur dalam imannya dan mana orang-orang yang berdusta. Bahkan terkadang ma'asyiral muslimin, seseorang itu kalau mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang tidak pernah mendapat bencana, pada hari kiamat akan berharap ketika melihat orang-orang yang mendapat bala, ketika melihat orang-orang yang mendapat bala ini diberi pahala oleh Allah, mereka sangat berharap lau anna juludahum, sekiranya kulit mereka kanat fid dunya quridat bil maqarid, sekiranya kulit mereka dahulu di dunia disayat-sayat pakai gunting. Jadi sangat besar sekali pahala yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mendapat musibah. Jadi kemungkinan yang pertama adalah karena Allah mencintai kita. Karena itu berbahagialah orang-orang yang mendapat musibah kalau sekiranya dia melihat bahwa dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tingkatannya seperti para nabi. Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsalu fal amsal. Orang-orang yang paling besar balaknya adalah para nabi, kemudian yang serupa dengan mereka, kemudian yang serupa dengan mereka. Dan kemungkinan kedua, ma'asyiral muslimin, kadang-kadang memang yang namanya orang itu meskipun dia sholat berjamaah, meskipun dia itu aktif di masjid, meskipun dia itu kelihatannya lurus, tidak pernah mentaati, tapi yang namanya manusia, karena Nabi SAW mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Yang namanya manusia, ada saja yang namanya kelalaian, ada saja yang namanya kesalahan, itu sudah lumrah manusia. Kadang ada orang ahli sholat berjamaah, tetapi lisannya sangat pedas kepada tetangga kiri kanan. Ada orang yang rajin sedekah, tetapi di sisi lain dia juga senantiasa mengumbar, saya lo sudah sedekah sekian. Yang dia tuh rajin berbuat baik. Ada orang tetapi tidak pernah berhenti ngerasani orang, naudzubillah. Kadang-kadang ada orang keluarganya bagus, aktif mengaji, tapi dia lupa bahwa pekerjaannya itu masih menggeluti riba misalnya. Nah, biasanya dari sisi inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lewat ujian dan petaka. Karena itu dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah mengatakan, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum, sungguh pasti akan kami timpakan kepada mereka, minal adzabil adna, azab yang ringan, dunal adzabil akbar, bukan azab yang besar akhirat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan betapa banyak orang yang kemudian kembali kepada kebenaran setelah mendapatkan musibah. Betapa banyak orang yang sadar, yang kemudian dia itu mendatangi masjid untuk sholat 5 waktu, tepat waktu. Setelah dia mendapatkan penyakit stroke misalnya, setelah dia hilang kakinya misalnya, setelah dia mendapatkan kecelakaan misalnya, kan Allah mengingatkan. Dan ini tetap bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena kalau Allah sudah benci kepada seseorang, dibiarkan, tidak dipedulikan, yaitu kelompok yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, banyak dari kita sebagai seorang muslim terkadang berkata dalam hati, saya ini sudah sholat 5 waktu, sudah menjalankan perintah agama, tapi kok rezeki saya hanya sekian, dari dulu ndak tambah-tambah. Sementara itu ada orang yang tidak pernah sholat, kafir kepada Allah, tapi kok rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya melimpah. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini adalah orang yang kelompok yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan anugerah dan limpahan rizki kepadanya. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu ketika hamba senantiasa bermaksiat kepada Allah, tetapi yang namanya rizki dari Allah senantiasa datang terus menerus kepadanya. Dan ini adalah kondisi paling buruk dari manusia. Seperti inilah kesudahan Qarun, kesudahan Fir'aun. Makanya kita tidak perlu iri kepada mereka. Dan Nabi SAW berpesan, yang patut kita ireni cuma 2. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad atau ghibtah kecuali pada 2 kelompok, pada 2 orang. Rajulun atahullahul Qur'an, orang yang diberi Allah Al-Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Ini yang harus kita ireni. Wa rajulun atahullahu malan, orang yang diberi Allah harta, fahuwa yunfiquhu, maka dia menginfakkannya ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kalau ada orang kaya banyak harta, tidak boleh kita itu pingin seperti mereka. Makanya ketika orang-orang keluar, mohon maaf, ketika Qarun keluar membawa seluruh hartanya, orang yang tidak punya ilmu berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Ya Allah, sungguh enak ya andaikan kita memiliki seperti yang dimiliki Qarun. Sungguh dia mempunyai bagian yang sangat besar. Qala alladzina utul ilm, orang yang berilmu berkata, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairul liman aman, pahala Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman. Jadi ma'asyiral muslimin, kelompok yang ketiga adalah orang yang senantiasa bermaksiat, tapi Allah senantiasa memberikan nikmat kepadanya. Kita tidak usah minder. Nabi SAW bersabda, lau kanatid dunya, sekiranya dunia, ta'dilu indallahi janaha ba'udah, sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk, lama saqa kafiron syarbatama, Allah tidak akan memberi minum orang kafir meski seteguk air. Karena itu dalam surat Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan yang kami sampaikan kepada mereka, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka untuk mereka pintu segala sesuatu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, hingga ketika mereka sudah bergembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, kami binasakan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Apa gunanya orang kaya hebat kayak Fir'aun tapi masuk neraka? Apa gunanya banyak harta kayak Qarun tapi masuk neraka dan tidak ada ampunan? Ini saja ma'asyiral muslimin, jenis-jenis kelompok manusia.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kelompok yang pertama, yaitu orang yang senantiasa menetapi ketaatan, kemudian hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina, Allahumma wa aminna fi awtanina, waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala aiban illa satarta wala mujahidan illa nasarta wala hamman illa farajta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina wardu anna. Allahumma ansur man nasarad din wa khdzul man khadzal al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.